Saya Alvina Udra Mega Maharani, NPM 2014060309, nomor absen 25. 1. Mengidentifikasi macam-macam pembuktian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Bukti teorema Pythagoras. Sekarang jika segitiga itu diputar 90 derajat sejajar jarum jam, maka akan kita peroleh segitiga berikut. Gambar putus-putus. Jika segitiga yang putus-putus ini kita geser, maka kita peroleh sebagai berikut ini. Bentuk di atas itu bisa kita anggap saja trapesium. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut yang lebih jelas. Bukti kedua teorema Pythagoras. Perhatikan bahwa jajar genjang pada gambar kedua sama luasnya dengan persegi panjang yang bersesuaian pada gambar ke-1. Lalu persegi pada gambar ketiga sama luasnya dengan jajar genjang yang bersesuai pada gambar kedua. Terakhir, persegi pada gambar keempat sama luasnya dengan persegi yang bersesuai pada gambar ketiga. Ini dikarenakan transformasi, strain, translasi, dan refleksi tidak mengubah luas bangun datar. Pembuktian yang lebih sederhana dapat pula dengan menunjukkan luas yang sama lewat rumus luas bangun datar, persegi panjang, jajar genjang, dan persegi. Misalnya, alas A pada jajar genjang sama dengan panjang P pada persegi panjang, serta tinggi T pada jajar genjang sama dengan lebar 1 pada persegi panjang, sehingga luas kedua bangun sama. 2. Melakukan pembuktian teorema Pythagoras secara sederhana. Ada banyak cara untuk membuktikan teorema ini, tetapi ada satu pembuktian yang paling sederhana di antara pembuktian lainnya. Berikut penjelasan singkatnya. Perhatikan gambar persegi. Kegiatan 12. 1. Membuktikan rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga. Untuk bisa menghitung keliling dari sebuah segitiga, sebelumnya kita harus tahu panjang segitiga, sisi yang dimiliki oleh segitiga tersebut, karena keliling segitiga merupakan jumlah total dari panjang masing-masing sisinya. Perhatikan gambar segitiga A, B, C di atas. Jika keliling segitiga adalah K dan panjang sisi-sisinya adalah D, E, F, maka keliling dari segitiga di atas adalah K sama dengan D plus E tambah F. Dari pembahasan di atas, maka rumus keliling sebuah segitiga yaitu K sama dengan panjang sisi 1 ditambah panjang sisi 2 ditambah panjang sisi 3. 2. Membuktikan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga. Luas sebuah segitiga merupakan hasil kali dari setengah panjang alas dengan tinggi. Tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Misal luas adalah L, maka luas segitiga adalah L sama dengan setengah kali A kali T. 3. Membuktikan rumus persegi 4. Persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Segi 4 atau persegi memiliki karakteristik utama. Panjang keempat sisinya sama. Selain sisi yang sama panjang, segi 4 juga memiliki diagonal yang sama panjangnya. Rumus luas untuk bangun datar segi 4 adalah L sama dengan S kali S. S sama dengan panjang sisi segi 4. Untuk rumus kelilingnya adalah K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau K sama dengan 4 kali S. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki bentuk yang hampir sama dengan segi 4, namun bedanya adalah persegi panjang memiliki dua sisi lebar.
1 dan dia sisi panjang P. Untuk persegi panjang, rumus luasnya adalah L sama dengan P kali L. Jika Anda ingin mencari keliling dari persegi panjang, maka menggunakan rumus berikut ini. K sama dengan 2 kali P ditambah L. Jajar genjang atau jajar genjang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi lebar yang sama. Rumus luas jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling bangun datar, ini menggunakan rumus K sama dengan 2 panjang tambah lebar. Rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. Belah ketupat adalah bangunan datar memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan sisi yang berhadapan saling sejajar dan tidak saling tegak lurus. Jika sebuah trapesium memiliki tinggi T dan panjang sisi sejajar A dan B, maka luas trapesium T adalah L sama dengan setengah kali T A tambah B. Dalam ilmu matematika, rumus luas trapesium adalah sebagai berikut. L sama dengan setengah kali T ditambah AB ditambah CD. Layang-layangan memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, satu pasang sudut yang sama besar, diagonalnya berpotongan tegak lurus, dan mempunyai satu sumbu simetris. Rumus luas bangun datar layang-layang yaitu L sama dengan setengah kali D1 kali D2. 4. Membuktikan rumus keliling lingkaran. Gambar seperti kegiatan 13.1 membuktikan rumus luas permukaan prisma segitiga, segi 4, prisma segi 5. Rumus menghitung luas permukaan prisma segitiga adalah L sama dengan buka kurung 2 kali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi prisma tutup kurung, atau L sama dengan buka kurung 2 kali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung 3 kali luas alas 1 bidang tegak. Rumus menghitung luas permukaan prisma segi 4 adalah L 2 buka kurung P kali L tutup kurung ditambah buka kurung P kali T tutup kurung ditambah buka kurung L dikali T tutup kurung atau L sama dengan 6 kali S kali S. Rumus menghitung luas permukaan prisma segi 5 yaitu L sama dengan 2 kali luas alas ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi prisma tutup kurung. 2. Membuktikan rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Jumlah sisi kubus ada 6, maka rumus luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6S2, dengan S adalah panjang sisi kubus. 3. Membuktikan luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok dengan demikian: luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga sisi pada balok dikalikan 2. Rumus untuk mencari luas permukaan balok dapat ditentukan dengan cara berikut. Dengan demikian, rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali buka kurung P L ditambah PT ditambah LT tutup kurung. 4. Membuktikan rumus luas permukaan limas. Rumus luas permukaan limas: luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 5. Membuktikan rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung 2 dikali luas alas ditambah selimut tabung. 6. Membuktikan luas permukaan kerucut. Rumus ada di gambar. 7. Membuktikan rumus luas permukaan bola. Rumus bola seperti di gambar. Kegiatan 14. 1. Mahasiswa membuat prisma dari kertas manila dan membuahkan rumus formula permukaan
prisma. Setelah itu, kita membuat lempengan alas sebanyak mungkin. Misal, sebanyak T, lalu penumpukan menjadi satu bangun. Apa yang terbentuk? Samakah dengan bangun yang kalian buat sebelumnya? Iya, lempengan tersebut membentuk prisma dan bangun terbentuk sama. Untuk rumusnya, F prisma sama dengan 1/2 dikali V balok sama dengan buka kurung 1/2 dikali B kali L tutup kurung dikali T sama dengan buka kurung 1/2 kali B kali L tutup kurung kali T. Volume prisma sama dengan LA kali T. Terbukti. 2. Mahasiswa membuat balok dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan balok. Jika balok termasuk prisma, apakah volume prisma berlaku untuk balok? Ya, rumus volume balok menurut volume prisma. Volume prisma sama dengan LA kali T, sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan luas persegi panjang kali T, sama dengan Pi kali L kali T. 3. Mahasiswa membuat kubus dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan kubus. Rumusnya adalah sama dengan S pangkat 3 sama dengan S kali S kali S. Lebih jelasnya penjelasan tertera di gambar. 4. Mahasiswa membuat lismas dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan limas. Permukaan limas rumusnya sama dengan 1/3 kali L dikali alas dikali tinggi. Lebih jelasnya penjelasan tertera di gambar. 5. Mahasiswa membuat tabung dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan tabung. Rumus Pi kali R kuadrat dikali B. Lebih jelasnya penjelasan tertera di gambar. 6. Mahasiswa membuat kerucut dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan kerucut. Rumus 1/3 dikali P kali R kuadrat dikali tinggi. 7. Mahasiswa membuat bola dari kertas manila dan membuahkan rumus volume permukaan bola. Rumus 4/3 kali P kali